yaitu menghasilkan spermatozoa, fungsi endokrin yaitu menghasilkan hormon androgen, dan fungsi seksual dalam rangka proses hubungan seksual. Sistem reproduksi pria ini terdapat beberapa organ utama, yaitu yang pertama penis, yang kedua testis termasuk skrotum yang membungkusnya, kelenjar seks aksesori yang terdiri dari kelenjar bulboretralis, prostat, dan vesikula seminalis, serta saluran reproduksi yang terdiri dari epididymis, vas deferens, dan uretra. Selain organ utama tersebut, masih ada organ lain berupa arteri, vena, pembuluh limfe, serta saraf. Sistem reproduksi pria bagian eksternal. Alat kelamin luar terdiri dari yang pertama yaitu penis. Penis adalah salah satu alat kelamin luar pada laki-laki yang berfungsi sebagai alat persetubuhan, saluran keluarnya sperma dan air seni. Penggantung penis yaitu yang pertama ligamentum fundiformis penis, lapisan tebal yang berasal dari fascia superficialis dari dinding abdominalis anterior di atas pubis. Yang kedua yaitu ligamentum suspensorum petus berupa benang berupa segitiga bagian eksternal dari fascia profunda. Selanjutnya yaitu pembuluh darah penis. Yang pertama arteri pudenda interna adalah cabang arteri hypogastrika yang menyuplai darah untuk ruangan cavernosus. Yang kedua yaitu arteri profunda penis adalah cabang dan arter dorsalis penis, cabang terbuka langsung ke ruangan cavernosa. Cabang kapiler menyuplai darah ke trabekula ruangan cavernosa, dikembalikan ke vena dorsum. Vena dorsalis pars melewati permukaan corpora cavernosa dan bergabung dengan vena yang lain. Sistem reproduksi pria bagian eksternal yang kedua yaitu skrotum, adalah sepasang kalung yang menggantung di dasar pelvis. Di depan skrotum terdapat penis dan di belakangnya terdapat anus. Skrotum terdiri dari kulit tanpa lemak, subkutan, dan memiliki sedikit jaringan otot. Pembungkusnya disebut dengan tunica vaginalis yang dibentuk dari peritoneum. Skrotum yang mengandung pigmen, di dalamnya terdapat kantong-kantong. Setiap kantong berisi satu testis, satu epididymis, dan bagian permulaan vas deferens. Skrotum juga bertindak sebagai sistem pengontrol suhu untuk testis, karena untuk pembentukan sperma secara normal, testis harus memiliki suhu yang sedikit lebih rendah dibandingkan dengan suhu tubuh. Skrotum berfungsi untuk melindungi yang pertama ada testis, epididymis, dan vas deferens. Yang pertama testis. Testis merupakan buah organ glandular yang memproduksi semen, terdapat di dalam skrotum dan digantung oleh veniculus spermaticus. Testis berfungsi menghasilkan sperma, hormon testosteron, follicle stimulating hormon atau FSH, dan lutein hormon. Yang kedua epididymis, saluran halus yang panjangnya 6 meter terletak di sepanjang atas peti dan belakang testis yang menghubungkan testis dengan vas deferens. Epididymis menyimpan sperma dan mampu mempertahankannya sampai 6 minggu. Dalam waktu tersebut sperma menjadi motil, matur sempurna, dan mampu melakukan fertilisasi. Bagian epididymis terdapat dari kaput, kauda epididymis, ekstremitas superior, dan ekstremitas inferior. Yang ketiga ada vas deferens. Vas deferens juga bentuk tabung yang masing-masing panjangnya 45 cm. Mulai dari bagian bawah kauda, epididymis berbelit-belit secara berangsur-angsur naik sepanjang tepi posterior testis dan sisi medialis bagian veniculus spermatica. Melalui cincin kanalis inguinalis masuk ke veniculus spermatica, membelok sepanjang sisi lateral arteri epigastrika, kemudian menjurus ke belakang agar turun ke fossa iliaca eksterna dan mencapai cavum pelvis. Sistem reproduksi pria bagian internal. 1. Vesikula seminalis merupakan kantong-kantong kecil yang berbentuk tidak teratur dengan panjang 5-10 cm terletak di antara dasar fasika urinaria dan rectum yang berbentuk piramid, berfungsi
mensekresikan cairan yang kental berwarna kekuningan yang ditambahkan pada sperma untuk membentuk cairan seminalis sebagai pelindung spermatozoon. Kedua, ductus ejaculatorius. Ductus ejaculatorius berjumlah sepasang yang fungsinya untuk memancarkan semen atau mani dan fasika seminalis. Masing-masing ductus dibentuk dari persatuan vas deferens dengan ductus seminalis. Ductus ejaculatorius memiliki panjang kira-kira 2,5 cm yang menghubungkan vas deferens dengan utera yang berjalan melewati prostata. 3. Prostata merupakan struktur yang berbentuk kerucut dengan panjang 4 cm, lebar 3 cm, tebal 2 cm, dan berat 8 gram. Prostata mengelilingi bagian atas utera dan terletak di bawah fasika urenaria dalam rongga pelvis di bawah simfisis pubis posterior dan memiliki 4 lobus, diantaranya posterior, anterior, lateral, dan medial. Berfungsi mengeluarkan cairan alkali yang encer seperti susu mengandung asam sitrat berguna melindungi spermatozoa terhadap tekanan uretra. 4. Glandula bulboreterhalis atau kelenjar Cooper terdapat di belakang lateral ras membranasque utera di antara kedua lapisan diafragma urogenitalis dan di sebelah bawah kelenjar prostate. Bentuk bundar sebesar kacang kapri kecil dan berwarna kuning, memiliki panjang 2,5 sampai 3 cm yang bermuara ke dalam uretra sebelum mencapai bagian penis. Glandula ini mengeluarkan sedikit cairan sebelum ejakulasi dengan tujuan melumasi penis agar mudah masuk ke vagina. Fungsinya hampir sama dengan kelenjar prostate. Pengertian sistem reproduksi wanita. Sistem reproduksi wanita adalah jaringan organ yang kompleks yang dapat dibagi menjadi alat kelamin internal dan eksternal, terletak di dalam rongga panggul. Organ reproduksi wanita disebut genitalia. Pengertian genitalia eksterna wanita. Genitalia eksterna wanita merupakan organ atau alat kelamin yang tampak dari luar sehingga dapat dilihat bila wanita dalam posisi litotomi. Fungsi utama genitalia eksterna wanita: 1. Jalan masuk sperma ke dalam tubuh. 2. Melindungi organ genitalia interna dari mikroorganisme. 3. Alat hubung seksual atau kopulasi. 4. Berperan untuk senggama dan organ reproduksi bagian dalam. Yang selanjutnya adalah bagian-bagian genitalia eksterna wanita. Yang pertama adalah vulva atau bukas atau pudenda. Vulva merupakan organ yang tampak dari luar dan berbentuk lonjong dengan ukuran panjang dari muka ke belakang. Vulva terdiri atas mons pubis, labia mayora, labia minora, clitoris, vesticulum, dan anum. Fungsi vulva secara umum adalah sebagai pelindung vagina serta juga memproduksi hormon sekaligus terlibat dalam ekskresi urin. Berbagai jenis penyakit vulva. Yang pertama adalah folikutis, dermatitis conta,
Selanjutnya ada klitoris. Organ reproduksi ini kira-kira sebesar kacang hijau, tertutup oleh preputium, klitoridis, dan terdiri atas glans klitoridis, korpus klitoridis, dan dua krura yang menggantungkan klitoris ke os pubis. Glans klitoris terdiri atas jaringan yang dapat mengembang dengan urat syarat sehingga sangat sensitif. Fungsi klitoris adalah terlibat dalam perasaan kenikmatan seksual saat dirangsang. Klitoris terletak di pertemuan labia mayora dekat tulang kemaluan. Selanjutnya ada vestibulum. Vestibulum berbentuk lonjong dengan ukuran panjang dari depan ke belakang dan dibatasi di depan oleh klitoris, kanan dan kiri oleh kedua bibir kecil, dan di belakang oleh perineum atau forehead. Vestibulum berfungsi untuk mengeluarkan cairan yang berguna untuk melumasi vagina pada saat bersenggama. Yang selanjutnya ada himen atau selaput darah. Himen merupakan selaput yang menutupi introitus vagina. Himen atau selaput darah berfungsi untuk menyaring kotoran agar tidak langsung masuk ke dalam vagina, berfungsi dengan tujuan melindungi saluran vagina dari bakteri. Deskripsi selama morfologi selaput darah. 1. Jenis selaput darah melingkar atau membran oval dengan lubang di tengah. 2. Selaput darah dapat dipisahkan atau septal himen. 3. Selaput darah tipe saringan atau cribriformis. 4. Selaput darah berlubang. Struktur anatomi genitalia interna wanita. 1. Vagina. Alat kelamin dalam wanita yang paling luar adalah vagina. Vagina adalah organ saluran reproduksi wanita. Vagina adalah tabung berotot yang memanjang ke superior dari lubang vagina eksternal ke serviks, melampaui dari rahim ke alat kelamin luar vulva. Vagina terdiri dari 4 lapisan histologis, internal ke eksternal. A. Epitel squamosa bertingkat. Lapisan ini memberikan perlindungan dan dilumasi oleh lendir serviks atau vagina itu sendiri tidak mengandung kelenjar apapun. B. Lamina propria elastis, lapisan jaringan ikat padat yang menonjolkan papila ke dalam epitel di atasnya. Vena yang lebih besar terletak di sini. C. Lapisan fibromuskular terdiri dari 2 lapisan otot poros, lingkaran dalam, dan lapisan longitudinal luar. D. Adventitia, lapisan fibrosa yang memberi kekuatan tambahan pada vagina sekaligus mengikatnya ke struktur di sekitarnya. Peran vagina: yang pertama, menerima penis dan ejakulasi, membantu penguatannya ke rahim. Yang kedua, melahirkan, mengembang untuk menyediakan saluran untuk melahirkan bayi baru lahir dari rahim. Yang ketiga, menstruasi, berfungsi sebagai saluran untuk cairan menstruasi dan jaringan untuk meninggalkan tubuh. Yang selanjutnya adalah cervix. Cervix terdiri dari 2 daerah, ectocervix dan saluran endocervix. Ectocervix adalah bagian dari cervix yang menonjol ke dalam vagina. Itu dilapisi oleh epitel squamosa berlapis non-keratin. Sedangkan kanal endocervix atau endocervix adalah bagian cervix yang lebih proksimal dan dalam. Itu dilapisi oleh epitel kolumnar sederhana yang mengeluarkan lendir Thomson 2020. Yang ketiga, rahim. Rahim adalah anatomi sentral dari alat kelamin interna
internal wanita dan anatomi panggul. Rahim memiliki 3 bagian. Yang pertama fundus, bagian atas rahim di atas titik masuk tabung rahim. Yang kedua, tubuh tempat biasa untuk implantasi blastokista. Yang ketiga, serviks bagian bawah rahim yang menghubungkannya dengan vagina. Yang keempat ada tuba uretina. Tuba uretina atau tuba fallopi, saluran telur salpinx, adalah tabung terotot berbentuk J di saluran reproduksi wanita, terletak di batas atas ligamen lebar, memanjang ke samping dari rahim, membuka ke rongga perut dekat ovarium. Fungsi utama dari tabung rahim adalah untuk membantu dalam transfer dan transportasi ukum dari ovarium ke rahim. Tuba fallopi digambarkan memiliki 4 bagian lateral ke medial. Yang pertama, fembrian, tonjolan bersilia seperti jari yang menangkap ovum dari permukaan ovarium. Yang kedua, infundibulum, bukaan berbentuk corong di dekat ovarium, tempat melekatnya fembria. Yang ketiga, ampula, bagian terluas dari saluran rahim. Penumpukan biasanya terjadi di sini. Yang keempat, isthmus, bagian sempit dari tabung rahim yang menghubungkan ampula ke rongga rahim. Yang kelima ada ovarium. Ovarium adalah organ berbentuk oval yang melekat pada permukaan posterior ligamentum leitum uterus oleh mesovarium. Lipatan peritoneum berlanjut dengan permukaan luar ovarium. Fungsi utama ovarium adalah A. Untuk menghasilkan oosit gamet betina untuk persiapan pembuahan. B. Untuk menghasilkan hormon steroid, seks, estrogen dan progesteron sebagai respon terhadap gonadotropin hipofisis